Assalamualaikum, salam sejahtera untuk anak-anakku semua. Semoga kesehatan selalu menyertai kalian semua. Sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Tentunya sudah. Hari ini tidak terasa kita sudah sampai pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Pada tema kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks laporan pengamatan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis kesimpulan dengan terperinci. Yang kelima, setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang selanjutnya adalah setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Untuk materi pokok kita pada tema kali ini, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang kedua, laporan pengamatan. Dan yang ketiga adalah profil negara ASEAN. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingatkan terlebih dahulu peraturan belajar seperti biasanya. Pertama, memakai seragam saat belajar. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, fokus dan sopan saat belajar. Dan yang keempat, kumpulkan tugas tepat waktu. Ingat ya, itu adalah peraturan kita pada pembelajaran. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak berculah satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Ayo, apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Siapa tahu? Ayo kita cari tahu ya. Mengapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Coba kita cari tahu. Perhatikan gambar di atas. Di sini ada gambar bunga rafflesia atau bunga bangkai dan ada gambar hutan yang sudah gundul atau ditebang pohonnya. Anak-anakku, perhatikan dua gambar tersebut ya. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Tentunya, hutan akan menghilang dan ekosistem yang ada di dalamnya akan terganggu. Selanjutnya, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Tentunya, hewan-hewan yang ada di hutan akan kehilangan tempat tinggal. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Hewan-hewan akan berpindah ke pemukiman warga dan mengganggu aktivitas warga. Bahkan, hewan tersebut
akan mati ataupun punah. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Pengaruhnya adalah akan timbul berbagai macam bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang akan melanda lingkungan kita. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Ayo kita cari tahu. Untuk itu, simaklah bacaan di bawah ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Supaya hewan tidak punah dan terjaga kelestariannya. Dengan adanya kelestarian tersebut, maka ekosistem tidak akan terganggu. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas, perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003.
Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan dua negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Setelah kamu membaca kondisi politik di negara-negara ASEAN, maka kamu cari tahu dua negara ASEAN, persamaan politik dan perbedaan politik di antara keduanya. Setelah itu, sampaikan hasil pekerjaanmu kepada Bapak ya. Jangan lupa dikerjakan dengan baik. Sebelum mengerjakan tugas membuat diagram Venn-mu, Bapak kasih contoh terlebih dahulu. Di sini ada dua negara, yaitu negara Malaysia dan negara Singapura. Dalam kehidupan perpolitikannya, dua negara tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaannya adalah negara Malaysia, bentuk pemerintahannya adalah monarki parlementer, sedangkan kemerdekaan Malaysia merupakan pemberian dari negara Inggris. Dan negara Singapura, bentuk pemerintahannya adalah republik parlementer. Kemerdekaan Singapura diperoleh setelah keluar dari Federasi Malaysia. Kedua negara tersebut memiliki persamaan. Yang pertama adalah bentuk pemerintahannya sama-sama parlementer. Dan kedua negara tersebut pernah dijajah negara Inggris dalam jangka waktu yang cukup lama. Demikian adalah contoh dari Bapak ya. Kamu kerjakan seperti contoh tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anakku yang aku sayangi, tak terasa ya, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga pembelajaran kali ini dapat dimengerti dan dipahami kalian semua. Pesan Bapak, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.